Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang udah meluangkan waktu pada hari ini untuk ikut serta acara penyuluhan yang saya adakan secara virtual mengenai tips memperbanyak ASI dengan pijat oksitosin. Terlebih dahulu kita perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Siswati. Saya adalah salah satu mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Agdikyu. Di sini saya akan berbicara seputar pijat oksitosin yang bisa memperbanyak ASI dengan pijat oksitosin ini. Nah, dari diadakan kelas virtual seperti ini nanti Bunda diharapkan bisa memahami apa itu pijat oksitosin, manfaat pijat oksitosin, lalu pijat oksitosin itu bagaimana sih cara-caranya. Nah, terlebih dahulu nanti saya akan butuh waktu sekitar 20 menit kurang lebih atau bisa lebih cepat untuk menerangkan mengenai pijat oksitosin itu, manfaatnya, lalu bagaimana sih cara pijat oksitosin ini. Nah, pijat oksitosin adalah pemijatan yang dilakukan di tulang belakang atau vertebrata pada tulang ke-6 yang merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Nah, bagaimana sih kerjanya? Itu untuk merangsang sel parasimpatif untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin ini dapat keluar. Tujuan dari pijat oksitosin ini adalah meningkatkan hormon oksitosin yang dapat memperbanyak ASI, menenangkan ibu sehingga ASI otomatis keluar. Lalu merangsang hormon letdown, di mana hormon ini dapat terangsang dengan bayi menghisap areola yang akan mengirimkan stimulus ke neurohypophysis untuk memproduksi dan melepaskan oksitosin secara intermiten. Lalu ada tujuan untuk mengurangi pembengkakan, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produksi ASI. Lalu kita lanjut kepada manfaat ya bun. Nah, manfaat dari pijat oksitosin ini sangat banyak sekali. Ada manfaatnya, ada mempercepat penyembuhan luka pasca implantasi plasenta, ada mencegah terjadinya pendarahan postpartum, mempercepat involusi uteri, meningkatkan produksi ASI, meningkatkan rasa nyaman saat menyusui, meningkatkan psikologis antara ibu dan anak. Nah, kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada ibu hamil karena ada titik-titik kontraindikasi pada bayi daerah sini, nanti ada titik kontraindikasi yang dapat merangsang pendarahan seperti itu. Lalu bagi hal-hal apa saja sih yang bisa merangsang hormon prolaktin ini, hormon oksitosin ini maksud saya. Nah, yang bisa merangsang hormon oksitosin ini banyak sekali hal-halnya. Ada yang ibu dalam keadaan tenang, ibu saat mencium dan mendengarkan tangisan atau celotehan bayinya, lalu ibu memikirkan bayinya, lalu ada peran ayah yang ikut serta dalam mengurus bayinya, seperti ayah menggendong bayi, ayah menggantikan popo, ayah bermain dengan bayinya. Lalu bagaimana sih yang dapat faktor-faktor yang bisa menghambat hormon oksitosin ini tidak keluar? Itu ada bunda merasa takut, bunda merasa cemas kalau ASI bunda tidak bisa terpenuhi untuk anak bunda, bunda merasa sedih, cemas, kesal, bunda merasa kesakitan, tidak adanya peran dukungan dari keluarga maupun ayah dalam ikut serta dalam mengurus bayi. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana sih pijat oksitosin ini kita lakukan. Kita persiapkan bahan terlebih dahulu. Alat-alat dan bahannya cukup sederhana. Ada kursi atau enggak, kalau bunda punya jimbol bisa menggunakan jimbol, atau enggak kursi yang sederhana itu kursi. Lalu ada bantal, ada minyaknya ini terserah, ada minyak esensial atau baby oil, bebas ya bun. Lalu ada mungkin ruangan yang tertutup seperti itu untuk menjaga privasi. Lalu posisinya nanti
Bunda kalau menggunakan jempol, Bunda bisa memeluk jempol. Tapi kalau Bunda pakai kursi, Bunda bisa bantang terlebih dahulu, lalu Bunda membelakangi menghadap ke tempat sandaran kursinya, seperti itu. Lalu kita akan melakukan pemijatan dengan ada 8 titik pemijatan. Yang pertama ada di bagian leher. Nah, pada bagian leher ini ada sekitar 4 titik. Kita dilakukan dengan pemijatan dengan menggunakan jari jempol. Kita putar mengarah keluar, itu tuh dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu kita rilekskan dengan cara diurut, lalu kita masuk ke daerah titik daerah sini, daerah di sini tuh ada sekitar 8 titik ya. 8 titik dengan gerakan yang sama, yaitu dengan cara diputar mengarah keluar. Dilakukan pengulangannya juga sama 3 kali. Lalu kita rilekskan lagi dengan cara dipijat. Lalu ada gerakan ketiga, yaitu pijat rileks. Seperti ini dengan dilakukan juga 3 kali pengulangan. Setelah itu kita mengikat pada daerah belikat. Pada daerah belikat itu ada sekitar 8 titik, tapi kita tidak boleh mengenai belikatnya. Nah, pengulangannya juga dilakukan sebanyak 3 kali dengan masih tetap menggunakan jari jempol. Selanjutnya ada gerakan kelima. Nah, pemijatan kelima kita menggunakan pemijatan pada area belakang ya, antara tulang vertebrata, mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Kita melakukannya masih sama menggunakan pergerakan jari jempol dari arah luar sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu kita rilekskan lagi, kita urut ke bawah. Lalu gerakan keenam ini merupakan gerakan kebalikan dari gerakan kelima, masih gerakannya sama tapi dari arah bawah ke atas. Lalu kita rilekskan dari atas ke bawah. Setelah itu kita masuk ke gerakan ke-7. Gerakan 7 ini seperti mangkok, mulai dari sini seperti ini, lalu kita turunkan ke bawah. Itu juga dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu ada gerakan ke-8, yaitu seperti love. Kita menggunakan buku-buku jari, bukan menggunakan bagian ini ya, atau bagian ini, tapi kita menggunakan bagian ini. Kita urut dari bawah, kita bentuk love. Mungkin kalau saya ngomong seperti ini masih kurang jelas ya. Saya akan lampirkan video, saya akan putarkan video untuk lebih memperjelas mengenai cara pijat oksitosin ini. Silakan menyaksikan terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskan dan mengajarkan bagaimana cara pijat oksitosin. Nah, alat dan bahan pada pijat oksitosin ini cukup sederhana, yaitu ada kursi tempat duduk ibu, ada bantal, dan ada baby oil sebagai pelicinnya. Baik, langsung saja ya. Permisi Ibu. Selamat datang Ibu. Perkenalkan, saya Bida Siswati, bidan jaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu Fatwa yang sudah janjian kemarin mau pijat oksitosin ya Bu ya? Iya betul. Ada pasangannya Bu, ada bapaknya yang datang Bu? Oh, bapaknya lagi ada keperluan lain Bu. Oh, ada keperluan lain. Nanti saya ajarkan bagaimana cara pijat oksitosin. Nanti Ibu bisa ajarkan juga kepada bapaknya ya Bu Oh, ya? iya Bu. Baik Ibu, saya atur posisinya terlebih dahulu. Mari Ibu berdiri dulu ya Bu ya. Ibu bisa membelakangi kursi Seperti ini ya ya Bu ya? Ya. Menuntut Ibu, senyamannya Ibu. Atau Ibu mau merah nggak apa-apa, merah ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Nah, dalam pijat oksitosin ini kita menggunakan ada 8 langkah. Permisi ya Bu ya. Iya Bu. Langkah pertama, kita akan melakukan pemijatan pada 3 titik ini. Nah, titiknya ada sebelah sini, dan sebelah sini. Dalam setiap pemijatan, kita melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pemijatan pertama itu menggunakan jari jempol, kita memutarnya mengarah keluar. Dalam pemijatan oksitosin ini, kita lebih mementingkan kepada ibunya lebih rileks, seperti itu. Kita mengulangnya sebanyak 3 kali ya. Setelah dilakukan pemijatan, kita melakukan penetralisiran dengan cara diurut seperti ini sebanyak 3 kali juga.
Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita melakukan pemijatan di sekitar punggung, yaitu dengan sebanyak ada sekitar 4 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Pemijatannya masih sama, yaitu dengan menggunakan jari jempol yang dilakukan juga sebanyak 3 kali. Seperti sebelumnya, kita dilakukan urut juga, sebanyak 3 kali juga. Langkah ketiga yaitu kita melakukan pijat refleksi, sebanyak 3 kali juga. Gimana Ibu? Rileks Bu? Iya Bu. Kita rilekskan lagi dengan diurut seperti ini sebanyak 3 kali. Lanjut pada tahap keempat yaitu kita melakukan pemijatan di sekitar Selanjutnya langkah keempat yaitu kita melakukan pemijatan di sekitar tulang sebelikat. Tetapi kita tidak boleh mengenai tulang tersebut. Nah, pemijatan ini dilakukan sebanyak kurang lebih ada 8 titik pemijatan. Ini juga dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kita mulai dari tulang belakangnya. Seperti biasa, setelah melakukan pengurutan, kita melakukan urut seperti ini, sebanyak 3 kali juga. Langkah kelima yaitu kita melakukan pemijatan dari tulang belakang di sini sampai tulang belakang sebelah sini. Itu sekitar, kita ngulanginya juga sebanyak 3 kali. Ini dari atas ke bawah ya. Dalam melakukan pemijatan tidak perlu penekanan, yang penting ibunya rileks. Pijat oksitosin ini lebih baik dilakukan oleh pasangan atau suami karena lebih banyak memperlancar ASI. Sama seperti setelah diurut, kita urutkan lagi sebanyak 3 kali juga. Langkah keenam yaitu kita melakukan pengurutan seperti langkah kelima, tapi kebalikannya dari arah bawah ke atas, sebanyak 3 kali juga.
Langkah ketujuh yaitu tangan membentuk mangkuk. Tarik dari arah sini, lalu ke bawah juga sebanyak 3 kali. Kedelapan yaitu tangan kita kepal. Kita mengurut menggunakan buku-buku jari, bukan menggunakan punggung tangan atau menggunakan jari-jari. Tidak, kita menggunakan buku-buku jari. Dalam pemijatan yang kedelapan ini, jari jempol kita menghadap ke atas. Pemijatan kita dari arah bawah diulangi sebanyak 3 kali, dan dalam pemijatan kita membentuk seperti love. Alurnya bergantian antara kiri kanan, tidak langsung keduanya. Baik, sekian video dari saya. Seperti itu tadi demonstrasi mengenai bagaimana cara pijat oksitosin dapat memperlancar ASI. Pijat oksitosin ini sudah diteliti oleh para peneliti dan terbukti bahwasanya pijat oksitosin dapat memperbanyak produksi ASI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Bunda, udah paham kan bagaimana cara pijat oksitosin ini? Mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, saya ada pertanyaan sesuai dengan janji saya. Di akhir acara saya ada pertanyaan mengenai kenapa sih pijat oksitosin ini bisa mempengaruhi banyaknya ASI. Mungkin untuk ayah bunda yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah ikut acara penyuluhan pada kali ini. Semoga ayah bunda bisa menerapkan dan semoga ASINya menjadi lancar. Semoga ayah bunda dan dedek bayi dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Saya akhiri acara saya dengan mengucapkan hamdalah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.